Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi peluang usaha sebagai lanjutan materi minggu yang lalu. Ya, silakan disimak pada materi berikut. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua pilihan. Dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama adalah faktor manusia. Di dalam faktor manusia, diantara adalah faktor kepribadian. Kepribadian dan karakter seseorang sangat menunjang keberhasilan. Karakter bisa dari bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemudian terus-menerus kemauan keras untuk berubah dari lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Jadi karakter kita itu sangat dibentuk oleh lingkungan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam mengelola usaha. Seorang wirausaha dihadapkan pada berbagai macam kondisi. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspirasi, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik, televisi, kemudian mungkin juga dari YouTube. Nah, kemudian yang kedua adalah keuangan. Jadi kemudian yang ketiga, untuk yang kedua keuangan, faktor keuangan merupakan salah satu pendukung. Jadi faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Ingat, salah satu berarti tidak harus, tapi seharusnya itu ada. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk apa? Yaitu untuk pembiayaan pengeluaran seperti pembelian bahan baku, kemudian peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah perencanaan. Agar perencanaan matang, jadi jadi sangat dibutuhkan adanya jadi perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang
mau dijalankan bisa berjalan, dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning atau yang itu disebut apa tadi, perencanaan. Inilah ya, jadi perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Apa saja yang kita pikirkan dalam perencanaan itu, diantaranya produk apa yang mau dijual atau produk apa yang mau dibuat. Yang kedua mungkin ya, berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat itu ya. Siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Kemudian berikutnya adalah pemasaran. Yang harus dipikirkan pada pemasaran ya, misalnya siapa yang akan memasarkan produk ya. Jadi yang harus dipikirkan ada itu, siapa yang akan memasarkan produk. Kemudian siapa yang akan beli atau pembelinya siapa, terutama pembeli potensial, oleh pembeli potensial dari produk kita ya. Kemudian apa strategi yang kita gunakan, jadi apa strategi yang kita gunakan. Nah, kemudian beberapa faktor atau faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari pribadi atau kepribadian wirausaha itu. Jadi karakter tadi sangat penting begitu ya. Nah, menurut Schindler ya, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah ya, yang pertama, tidak kompeten. Jadi yang pertama tidak kompeten. Kemudian yang kedua ya, kurang berpengalaman. Jadi kurang berpengalaman. Yang berikutnya adalah tidak bisa mengelola keuangan. Lokasi yang kurang mendukung. Kemudian gagal dalam perencanaan. Ya, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Jadi penting itu kesungguhan kita itu ya. Kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Kemudian juga ini ya, kurang pengawasan. Jadi kurang pengawasan peralatan. Jadi kalau kita misalkan membuat usaha bengkel, maka itu harus kita awasi ya, mulai kita keluarkan sampai dengan kembalinya alat-alat yang kita gunakan. Berikutnya adalah memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Sebelumnya di awal sudah kita sampaikan, jadi kreativitas dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama menciptakan, to create ya. Jadi kreatif, to create ya. Nah, jadi salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, kreatif merupakan apa? Tadi di depan pada materi pertama kita sampaikan ya. Jadi kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu ya. Sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan ya. Jadi berdasarkan penelitian ya, kreativitas dapat diidentifikasikan. Yang pertama adalah ini ya,
menciptakan, to create ya. Apa itu? Adalah proses berupa mencari atau menciptakan ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, kemudian memodifikasi ya. Memodifikasi atau to modif ya. Dalam memodifikasi sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Nah, kemudian mengkombinasikan, jadi itu can be ya, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Itu yang kita lakukan ya. Seorang wirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif ya. Yang pertama ya, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Itu banyak sekarang anak-anak kecil udah pinter ya. Itu. Misalkan memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim, jadi menjadi produk yang lebih bernilai jual. Kemudian yang kedua bisa jadi ini, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Barang yang disediakan alam banyak, bisa dari akar pohon ya, yang kemudian ada tanah liat yang kita jadikan kerajinan dan sebagainya ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada ya, seperti sekarang ini kita sedang ada peristiwa yang secara global, nah itu corona ya. Ini adalah satu kejadian yang kebanyakan orang ya ada yang kehilangan pendapatan dan sebagainya, tapi ada orang yang mampu memanfaatkan dengan baik, akhirnya menjadi satu penghasilan yang luar biasa ya. Kemudian juga memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberi peluang usaha. Jadi kita harus mampu memanfaatkan sesuatu yang bisa memberi peluang usaha. Banyak itu, jadi kebetulan kita misalnya dengan barang bekas dan begini itu bisa kita gunakan sebagai peluang. Kemudian jenis-jenis inovasi ya. Pengertian inovasi menurut Stephen Robin itu adalah sebuah ide atau gagasan ya, baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah ini ya. Yang pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan khusus gitu ya. Itu namanya inovasi. Kemudian yang kedua ya ini ya, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakter ya, karakteristik sebagai sebuah karya ya, dan pemikiran yang memiliki kadar orisinal, jadi orisinalitasnya ya. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan melalui program yang terencana. Jadi, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki tujuan. Ya. Jadi inovasi yang kita lakukan itu ya harus memiliki arah
yang ingin dicapai, yang termasuk strategi untuk mencapai tujuan itu. Nah, sedangkan inovasi menurut Kuratko, ya, ada 4 jenis inovasi, ya. Yang pertama, invensi, ya, invensi atau penemuan baru, ya. Kemudian yang kedua adalah ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi dulu ada sepeda motor, sekarang ada sepeda motor listrik, dan itu berarti sepeda motor listriknya itu adalah apa? Pengembangan dari, ya, yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah duplikasi, ya, penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Jadi banyak yang terkenal, kemudian nanti kita menduplikasi, jadi menggandakan. Kemudian yang keempat adalah sintesis, ya, penggabungan atau pengkombinasian konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Nah, berikutnya ini sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Kemudian faktor internal, apa saja itu? Ya. Faktor internal yang untuk peluang usaha, yang pertama bisa dari pengetahuan yang dimiliki. Ya. Kemudian pengalaman pengalaman dari individu itu sendiri. Kemudian pengalaman dari orang lain, dan kemudian intuisi. Apa intuisi? Naluri, ya, pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya, ya, jadi faktor eksternalnya diantaranya adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, itu menjadi faktor eksternal kita, ya. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, ya. Kemudian pemikiran yang besar untuk mencapai sesuatu yang baru. Nah, cara memanfaatkan peluang usaha menurut Dr. D.C. Schwartz, ya. Apa saja itu? Ini, ya. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha kita dilaksanakan. Ini yang penting itu. Yakin dan percaya bahwa usaha kita akan terlaksana. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Ya, jadi jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Kemudian senantiasa bertanya pada diri sendiri. Jadi senantiasa bertanya pada diri sendiri. Apa yang pertanyaannya? Ya ini, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik? Itu harus kita tanamkan dalam pemikiran kita, ya. Nah, kemudian banyak bertanya dan mendengarkan. Jadi jadilah penanya dan pendengar yang baik. Gitu. Nah, kemudian perluas apa? Pikiran. Ya, jadi perluas pikiran. Berikutnya adalah pendekatan analisis peluang usaha.
ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha. Apa saja? Yaitu yang pertama ini ada analisis SWOT. Ya. Untuk apa analisis SWOT itu? Adalah analisis SWOT digunakan untuk mengetahui apa ya. Jadi yang pertama ini strength atau kekuatan dan atau kelebihan ya. Jadi strength ya, yaitu kekuatan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan ya, yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh ya, memiliki produk yang berkualitas untuk dan sudah dikenal banyak orang ya, dikenal masyarakat ya, kemudian memiliki harga maksudnya memiliki tenaga kerja dari sumber daya yang kompeten, dan satu lagi loyal. Jadi tidak kompeten tapi selain kompeten dia juga loyal ya, itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua ya ini weakness ya. Weakness yaitu kelemahan ya. Yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kita harus tahu kalau kita usaha kelemahan kita itu di sini loh. Nah, kita harus tahu ya. Karena dengan kita tahu kelemahan kita bisa memperbaiki ya. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha ya. Contohnya karyawan yang kurang berpengalaman. Kemudian yang ketiga adalah opportunist ya. Pada opportunist itu adalah ini peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha ya. Jadi ya namanya peluang itu hanya datang sekali. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sumber daya yang ada, maka kita akan kehilangan ya. Kemudian yang keempat dari analisis ini adalah ini ya, threats, ancaman, gangguan, dan hambatan. Analisis yang kedua adalah ini ya, adanya analisis 5W plus 1H ya. Di dalamnya ada ini ya, analisis ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama ini buat produk apa ya. Kemudian yang kedua ada where ya, di mana lokasi kita akan membuat usaha. Kemudian when ya, kapan akan dimulai. Ini harus kita jadwal, kita harus punya jawaban dari ini semua. Kemudian new why, mengapa memilih produk ini gitu. Kemudian who ya, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, satu hanya ada nih how, bagaimana menjalankan usaha ini ya. Yang ketiga adalah studi kelayakan. Nah, ini ya, studi kelayakan. Menurut Yaakob Ibrahim ya, yang dimaksud studi kelayakan bisnis adalah ya, kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan usaha atau proyek. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis antara lain bisa kita gunakan untuk apa saja? Ini ya, untuk merintis usaha baru. Jadi kalau kita mau merintis usaha baru, maka kita harus melakukan studi kelayakan. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi kalau usaha kita mau kita besarkan, kita tingkatkan, maka kita juga harus melakukan studi kelayakan. Kemudian yang ketiga adalah memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi
tiga hal ini yang harus kita lakukan ketika kita memerlukan untuk studi kelayakan. Berikutnya adalah tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap penemuan ide. Nah, itu penting. Tahap penemuan ide. Suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual, ya, dan menguntungkan. Ini ya. Nah. Tahap berikutnya adalah tahap penelitian usaha. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Itu adalah tahapan pada saat tahap penelitian usaha. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi. Ya. Mengevaluasi usulan. Jadi kalau yang masuk ke kita itu banyak usulan, maka kita harus melakukan apa? Ya. Jadi kalau mengevaluasi usulan, jadi usulan yang masuk kita evaluasi, ya. Kita evaluasi untuk apa? Jadi supaya sedang mengevaluasi proyek yang sedang dibangun dan mengevaluasi bisnis yang sedang dioperasionalkan secara rutin. Ya. Yang berikutnya adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Jadi semua yang masuk kemudian kita seleksi. Kalau yang layak, ya, yang nggak layak ya kita singkirkan. Kemudian yang layak, jika terdapat lebih dari satu usulan, ya, rencana bisnis, maka perlu dilakukan apa tadi? Pemilihan secara pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling mungkin dan paling penting untuk direalisasi. Tahap perencanaan tahap perencanaan pelaksanaan. Ya. Setelah rencana bisnis dipilih, ya, untuk direalisasikan, maka itu perlu dibuat sebuah perencanaan. Jadi rencana kerja pelaksana proyek. Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasi pelaksanaan. Kemudian tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha. Jadi untuk menghindari keterlanjuran, ya, penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis atau peluang usaha yang kurang menguntungkan. Jadi inilah ada beberapa yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan usaha, ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.